Ini kayak Ibu share di dalam grup. Jadi biar untuk baca bacaan kamu. Jadi dia cuma pemodelan UML, Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang. Ini oleh AMIK BSI Pontianak. Jadi ini merupakan jurnal anak diploma juga, anak sistem informasi. Anak manajemen informatika. Sama sih udah berubah ya, sudah jadi sistem informasi di diploma. Nah, kebanyakan kan kita juga UML. Nah, kalau kamu nak ngambil pengertian tentang teori dari jurnal ini, boleh ya, Dek? Ya? Boleh. Ini kan ada nih monitoring. Jadi tidak mesti kayak kakak tingkat kamu yang sebelumnya itu biasanya UML, SEM, pengertian-pengertiannya baik. Tapi kalau kamu nak beda, tampil beda, boleh. Bahkan lebih bagus sebenarnya kalau kamu mengacu dengan jurnal, itu lebih bagus. Bentar ya. Kalau yang ini sudah paham ya, sudah pernah belajar kan pasti kan? Nah, jadi ini kalau kamu misalnya TA sampai di PT yang ada penjualan dan stok barangnya juga. Kamu nak ngelihat punya dia ini kebenaran jurnalnya penjualan dan ya sejenis ya perusahaan yang sejenis dengan kamu. Nak nyingok ya boleh, Dek. Boleh sebagai referensi baik. Tidak boleh nak nyontek nian 100% sama, namanya plagiat itu. Tidak boleh kalau ketahuan misalnya nak nyontek, ay gambar sama persis bela, aku malesnya nak ke perusahaannya, aku tidak punya perusahaan segala macam. Nah, tidak boleh. Nah, tapi kalau nak cuma untuk sebagai referensi, boleh. Nah, jadi di sini aktornya ada 4 nih. Ada admin, ada karyawan gudang, ada kasir, ada user. Nah, user bisa login, logout. Nah, tadi kalau kita ngelihat yang sebelumnya tadi, kakak tingkat kamu cuma login bae, tidak pakai logout deh. Baru sadar juga, Ibu. Nah, kan kalau kita ngelihat referensi jurnal punya orang, itu kita tuh bisa dapat tambahan wawasan lagi deh. Oh, login ternyata ada logout. Tadi kan belum selesai. Tadi tuh login meh, tidak logout tidak adanya. Nerima pemesanan meh, habis itu lari ditinggal ke nyewe. Jadi tambahan kaget pas kalau diuji kaget ibu tanya ke itu logout ya tidak kan tidak login baik. Nah, terus adminnya itu kerjaannya mengelola data cabang, data karyawan, sama laporan penjualan. Nah, kasir itu tugasnya transaksi penjualan. Nah, ini karyawan gudang, stok gudang, mutasi barang, sama mengelola stok cabang. Stop use case, fokus di sini kayak itu. Jangan ada nambah-nambah lagi, nambah kaget di kelas diagram, tahu-tahu kaget ada pemilik lah, ada fasilitas lah. Nah, itu jangan ya, polling-polling kaget lah dulu. Kita fokus di use case. Pokoknya jangan ke kanan, jangan ke kiri, dari sinilah baik, tidak usah nambah-nambah. Nah, baru ngeliat activity diagramnya admin, kemudian kerjaannya ini lebih detail ya. Jadi dia ada validasi di situ. Kalau dia tidak valid, balik lagi ke sini, error kayak itu. Error apa nah, ini bisa dijinok. Nah, ini bisa deh nak jadiin kamu acuan activity diagram tuh yang mana yang benar sih, Cek. Nah, ini activity diagram mutasi barang nih. Karyawan gudang bae di karyawan gudang. Jadi sumbernya dari satu sumber ke satu sumber. Jadi tidak berhubungan dengan sistem mutasi barang. Data barang gudang, pilih barang yang ingin dimutasikan, pilih cabang tujuan. Ini langsung ke sistem. Apa nggak ngerti juga Ibu ya? Dosennya beda ngerti. Ya, saya bukan komputer. Mengasih tahu, Bay. Iya, tapi langsung dari karyawan gudang ke sistem nih ada nih. Kalau yang ini karyawan gudang, tok baen. Ya, artinya boleh lah ya. Artinya mungkin saat ini aktivitas ini hanya dilakukan oleh karyawan gudang tanpa bantuan sistem. Nah, kalau aku lihat sih kakak tingkat kamu udah bikin table sequence diagram ya, kayak ini ya. Ibu udah tahu juga. Emang harus bikin apa tidak bikin juga udah tahu. Katanya tidak pakai sekuen, cuma 4 itu. Oh ya sudah. Tapi sebenarnya yang pasti ada fungsi ya, sekuen itu ya. Pasti ada fungsi. Tapi kalau tanpa sekuen bisa jalan webnya udah masalah. Nah, lihat class diagram dia. Class diagram
Oh, running out. Cepatnya 40 menit nih perasaan aku. Nah, sudah 40 menit yang ini sudah gitu ya, kasihan sudah 2 giga. Ini kita nih sejam pakai Zoom nih 2 giga loh. Belum listriknya, belum ininya, belum isi delak dandannya, belum 3 jam delak tuh dandannya. Lebih lama dari kuliah. Nah, jingok kelas diagramnya. Kelas diagramnya itu admin. Nah, kalau kamu ngelihat, kalau kamu masih inget yang tadi kakak tingkat kamu kan tengah-tengahnya tadi langsung koneksi atau database ya. Nah, itu sebenarnya tidak seperti itu deh. Jadi dari admin, nah lihat dulu. Yang mana yang jadi apa namanya aktornya admin, karyawan, terus mana ya? Mana konsumennya sama petugas gudangnya ya. Ada kelas diagram yang lain lagi. Development diagram. Dia cuma ngasih lihat admin sama karyawan. Coba kayak diperhatiin lagi ya, apakah yang oh ya tapi tadi sudah ada use case-nya ya, harusnya nampak di sini. Admin, karyawan admin, dia admin kita pakai ID integer galau ya. Barang cabang. Mungkin barang-barang mereka ada kode barangnya ya. Iya. Kode barang kan ada kan barcode itu ya. Nah, jadi dia ada pakai ID. Untuk relasi antar tabel itu. ID. Oh, relasi antar tabel. Jadi harus pakai ID ya? Iya. Primer key-nya kalau udah kata primer key kan enggak bisa. Oh, cek itu. Oke. Penjualan ngapa enggak kate? Penjualan. Pakai nomor faktur. Nomor faktur ya? Oke. Oke, maaf lah ya, Ibu. Ini kan bukan Eskom, Mkom. Jadi berharap kalau tidak salah bocah itu sih. Tidak apa-apa. Belajar namanya, sama-sama belajar. Iya. Min, karyawan, cabang. Nah, ini ada zero, one to many ya. Jadi dari mana dia yang satu ke banyak karyawan ke satu cabang, ada yang cabang ke banyak penjualan. Ini kan ada artinya ya. 1 ke 0, 0, 1 nih, kenapa begitu? Kenapa? Ada 1 ke 1. Jadi barang cabang ke detail penjualan, tapi ada tanda bintangnya juga, artinya ke banyak detail penjualan. Jadi barang cabang ini bisa banyak catatan detail penjualannya kan tidak siko ya, jualan barangnya langsung mungkin ratusan kodi dengan berbagai macam barang, beratnya juga macam-macam. Nah itu one to many. Nah ini budak certi ini. Nah tapi yang inti dari perkuliahan kita hari ini adalah ini pentingnya pakai jurnal juga deh. Sebaiknya saya prioritaskan, saya rekomendasiin kamu di penelitian kamu nanti itu ya ada jurnal. Jadi yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Jangan referensi kakak tingkat terus. Kakak tingkat kamu, kakak tingkat salah, kakak kamu salah pula. Kelihatan deh kalau yang berjuang sendiri dengan yang berjuang nampak kerjaan orang lain itu kelihatannya. Sampai sini ada yang nak ditanyain? Sampai sini ada yang ditanyain. Jadi hari ini Ibu klaim 2 pertemuan ya. 2 pertemuan. Ibu tidak tahu belum terpikir ada tugas apa tidak. Kayak kalau ada tugas Ibu update di itu, di Edmodo.